Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jaya Jana. Oke lah kawan-kawan, sekarang saya kedatangan tamu ini ya. Beliau adalah bediler dari Tanah Kuning, Kalimantan Utara ya. Siapa tahu ada yang dari sini juga ya yang pengen berburu sama beliau, bisa langsung ketemu beliau ya di sini ya. Oke lah, saya kebetulan kedatangan beliau karena beliau ini dari Tanah Kuningnya jauh ya, dari sini sekitar 3 jam. Beliau mau ke Tanjung Selor dan singgah ke rumah bawa senapan ini ya. Saya pengen mengenal juga spesifikasinya senapan ini ya. Oke lah, saya langsung tanya sama beliau. Ini senapannya keren banget. Bedil bomber, demi bomber maksudnya. Nah ini. Oke lah kawan-kawan, jangan di skip ya. Ini saksi. Senapan jenis apa ini, Bang? Senapannya berat banget ini, kawan-kawan ya, berat banget ini. Ya, sahabat, kebetulan saya juga sedang jalan-jalan mengunjungi adik saya yang ada di desa ini, di kampung. Nah, kemudian ini saya habis berburu, ya kan. Cuma pada saat ini buruannya lagi belum ada gitu. Jadi ya singgah dulu karena cuaca tidak mendukung. Di sini hujan dan mendung-mendung. Mengenai senjata ini produknya dari GS88. Ownernya adalah Bapak Agus Haryanto. Ini sangat luar biasa sekali untuk senjata ini. Saya sangat puas lah menggunakan senjata ini dari segi akurasi, ya kan, dari segi kesempurnaan penggarapannya sangat luar biasa. Mengenai senjata ini jenisnya adalah jenis bomber. Bomber kawan-kawannya. Nah, ini jenisnya jenis bomber. Nah, boleh diikatin. nah, Jenisnya bomber. Saya nggak terlalu paham ya, beliau yang lebih paham. Bomber, terus larasnya ini larasnya saya menggunakan Polymac alur 6 yang paritnya parit tipis. Nah, tele saya menggunakan Markul 416 kali 40 untuk pembesarannya 16 kali zoom gitu. Reticle HK. ini MPS-nya berapa ini, Mang? Ini 930 ya. menggunakan Mimis JSB Happy. Ini keren banget ini kawan-kawannya. Ini peluru 4,5. Oh, 4,5 ya. 4,5 standar legal Indonesia lah gitu. Ini saya menggunakan regulator Taiwan, cuma di springnya sudah diganti dengan Jerman stainless. Untuk output 1900 fps. Ini berapa kali tembakan ini, Mang? Maaf, bukan 1900 PSI. Berat banget ini. Ini lumayan. Ini kalau dibawa berburu ini agak kemang-kemang nih kayaknya. Keren Gitu. banget ini. Iya. Ini seperti ini. Nah, untuk peredam saya menggunakan Peredamnya. Nah, ini peredam saya menggunakan Hogan Trident yang tidak diragukan lagi kesenyapannya, pokoknya saya angkat 4 jempol lah. Ini peredamnya. Iya. Ini Tabung kita menggunakan Taiwan 500 cc. Ini tabungnya kawan-kawan. Nah, ini tabung. Nanti kita zoom lagi ya. Nah, bipod kita menggunakan Atlas, merek Atlas gitu. Saya menggunakan single shoot, saya tidak menggunakan magasin dikarenakan untuk ketepatan dan keakurasian single shoot lebih jempol. Ini kalau tupai aja langsung ini, Mang ya. Jarak 100 meter ya, Mang. Bisa ya. Sudah pernah dites jarak 70 hit
menggunakan JSB Happy. Gitu. Ini dalamannya full stainless. Full stainless. Untuk trigger, Ini ya. dalamannya. Trigger kita menggunakan dari produk 88 sangat luar biasa sekali. Triggernya senggol bacok dan sangat lembut. Recoil pun bisa dibilang minim. Nah ini jenis telenya. Nah ini telenya. Nah ini telenya nih, merek apa nih? Markul. Merek Markul. Ini bomber tadi ya, mereknya bomber. Terus larasnya Polymac alur 6 alur 6 yang paritnya tipis, parit tipis. parit kecil gitu. Sangat luar biasa. Ini panjang larasnya nih Panjang laras 52. 52. Ini standarnya emang ya? Iya. 52. Apa Sebenarnya maksudnya kalau dari GS88 bagus, yang dibawakan tuh bagus. Cuma saya ingin merubahnya lagi yang kira-kira disesuaikan dengan mimis JSB Happy seperti itu. Sebelumnya bawaannya itu alurnya alur 12. Alur 12 menggunakan adapter gitu. Nah, bagus untuk hunting bagus, tapi kita pakai untuk mencari ibaratnya yang lebih, bukan berarti laras bawaannya tidak bagus. Cuma kita ingin berinovasi gitu, berinovasi agar lebih baik lagi. jadi kapan-kapan saya pengen ikut berburu ini bisa nih Bang ya? Oh, boleh. Bisa belajar sama beliau ini cara berburu, karena biasanya saya hobinya hanya mancing ya. Kebetulan beliau ini mampir, pengen review senapannya, ini sangat keren gitu. Bisa berbagi sama kawan-kawan, siapa tahu ada yang hobi berburu juga kan. Beginilah beliau punya rakitan senapannya ya. Keren banget ini. Kalau menurut saya keren banget. Wah, mantap betul ini. Tahu kawan-kawan juga ada yang hobi berburu ya, mau ngajak-ngajak beliau ini bisa. Bisa nanti diajak berburu bareng ya. Bisa kita hunting bareng untuk yang wilayah lokasi Bulungan, khususnya area Tanjung Seler Kalimantan dan Utara. Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Bisa kita calling, kita berburu, hunting sama-sama lah gitu, hunting sama-sama. Ini sangat hobi berburu. Ini salah satu senapannya. Nanti saya pengen ikut berburu sama beliau. Siapa tahu beliau ngizinin, terus ada waktu, saya ikut berburu nanti. Pengen tahu. Kita berburunya berburu hama, ya kan? Kita juga tidak berburu hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Sama petani seperti tupai, namanya hobi ya, kawan-kawan hobi sekalian memburu hama untuk petani. Biasanya kan tupai itu merusak kelapa ya. Merusak kelapa, banyak kan buah-buahan. di kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, kebun-kebun masyarakat. Gitu. Tapi berat banget ya Bang. Ya lumayan, sekitar lebih 4 kiloan lah. Kiloan ini. Tapi Tapi ini larasnya bisa diperpanjang lagi Bang ya? bisa diperpanjang dalam Tergantung selera artian kita diganti. Ya. Maksudnya tergantung selera kita mau Ya. panjang apa yang mau pendek gitu ya. Betul. Dan panjang pendeknya laras ini ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihannya laras panjang dalam artian standar 60 65 itu dengan power yang sedikit ya, itu bisa menjangkau jangkauan yang jauh, long range bahasa orang barat ya, bilangnya long range lah gitu. Seperti itu. Beda dengan laras pendek. Sedangkan laras pendek itu dia kelebihannya simple, ibaratnya praktis, kecil, imut gitu. Cuman untuk mengejar akurasi yang sama dengan laras panjang, dia membutuhkan power yang besar. Itu disesuaikan juga dengan mimisnya. Terus kalau berburu malam ini apa bisa gini Bang ya? Maksudnya kelihatan gitu, apa harus menggunakan bantuan senter apa? Jadi kita kalau berburu malam itu menggunakan senter saja, Pak. siapa tahu ini ada anunya gitu, infrarednya gitu kan. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana saya apabila berburu malam, saya akan menggunakan dua orang.
Satu sebagai pemandu hewan buruan yang membawa senter, berikut sebagai penyangga. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Bisa lah jadi penyangganya, saya enggak Iya. apa-apa. Yang penting diizinin ikut. Gimana sih? Terang banget ini. Ini Monas kelihatan ini, jauh banget ini. Jadi saya akan tunjukkan begini. Saya akan tunjukkan bagaimana berburu malam, teknik berburu malam saya. Ya kan, siapa tahu ya kawan-kawan juga bisa diaplikasikan lah. Karena apa? Karena kita kalau membeli night vision kan luar biasa itu. Harganya sangat, weh. Ada sendiri ya khusus alatnya itu ya? Iya, ada namanya night vision. Dia khusus untuk berburu malam, tapi itu harganya luar biasa, seharga motor itu kalau yang Ya. kalau yang ori impor ya gitu. Cuma tidak kurang juga, ada juga night vision lokal juga ada juga gitu. Cuma kalau saya lebih akurat menggunakan senter. Senter aja. Oke. Jadi Manual aja dulu. maaf begini ya, saya akan contohkan bagaimana teknik berburu malam saya pada saat malam hari. Jadi saya kawan-kawan saya perumpamakan sahabat saya ini sebagai pemandu. Oh, kirain Oh. Bukan sebagai lesan ya, bukan sebagai sasaran ya. Gitu. Jadi sebagai Iya, iya, pemandu yang ibaratnya yang membawa senter, yang menunjukkan sasaran atau hewan itu. Sasaran hewan itu dia menyentar menghadap ke depan, posisi dia berdiri, ya kan? Nah, saya selaku petembak saya ada di belakangnya. Nah, di belakangnya jadi untuk penyangga aja gitu. penyangga. Di sini Jadi gitu. maaf, coba berbalik Pengen dulu. tahu ini. Kita berbalik dulu. Nah, diibaratkan ini senter ya. Ini senter. Ntar. Senter. Agak mundur dikit. Oh, gini. Agak mundur dikit. Begini. Sampean nyentar ke depan. Gini. Ke depan. Center. Mukanya sedikit agak serius gitu, Pak ya. Iya, ceritanya ini. Nah, saya akan letakkan posisi saya di sini. Bahu. Kenapa? Karena begini. Posisi ini dijadikan sandaran bahu, ya kan? Karena pada saat kita berdiri begini banyak orang yang nggak kuat nahan napas untuk nyari begini posisi. Oh, supaya Makanya kalau dikasih sandaran begini, maka dia akan nggak gerak gitu. Nggak gerak, maka akan fokus. Nah, di mana ada center, di situ ada sasaran, maka tinggal tembak, ceteng. Tapi harus pakai peredam. Dan soalnya ini telinga ini. Nah, ini karena suara kan di depan, Oh, iya. bukan di belakang. Kecuali di belakang itu membahayakan. Ini suara kan di depan. Mimis keluar juga di depan, gitu. Bukan di samping, tapi di depan. Makanya laras dan peredam itu harus melebihi melebihi sandaran. Oh. Seperti itu. Masuk. Nanti beburunya siang aja lah, Mang. Jangan malam, takut sih. Enggak jadi soal. Saya sih siap saja mau. Ya, siapa tahu teman-teman daerah ini ya, daerah Tanjung, Selor, atau daerah Tanah Kuning pengen berburu bareng sama beliau, bisa langsung kontak-kontak sama beliau ini ya. Temennya di Tanah Kuning kebetulan. Oke lah kawan-kawan, sampai sini dulu perjumpaan kita. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Mungkin nanti saya pengen ikut berburu ya. Insya Allah itu juga kalau waktu mengizinkan juga. Karena jauh banget rumahnya, sekitar 3 jam dari sini. Oke lah, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.